Halo semuanya, selamat datang di channel Global Sixpedia, tempat kita ngobrol santai soal dunia, pengetahuan, dan hal-hal menarik yang bikin kamu menambah pengetahuan. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang penuh ketegangan, namun tetap syarat pengetahuan. Kita akan naik, secara virtual tentunya, ke beberapa puncak gunung paling mematikan di dunia. Gunung-gunung ini bukan hanya soal ketinggian, tapi juga tentang cuaca ekstrim, medan teknikal, dan sejarah panjang tragedi pendakian. Gunung-gunung yang akan kita bahas kali ini bukan hanya tinggi, tapi juga dikenal sebagai kuburan es, dinding gunung tanpa ampun, dan mahakarya alam yang bisa berubah dari indah menjadi mematikan dalam hitungan menit. Bukan sekedar medan fisik, gunung-gunung ini adalah tes mental, tempat di mana alam menantang batas terjauh manusia. Inilah 6 gunung paling berbahaya yang pernah didaki. Siapin cemilan, santain badan, dan kita mulai perjalanan kita. Oke, kita mulai dari peringkat ke-6. Nomor 6. Gunung Denali, Alaska, Amerika Serikat. Gunung Denali berdiri setinggi 6.190 meter. Namun, jangan tertipu oleh angka tersebut. Dibandingkan gunung lain yang lebih tinggi, Denali memiliki kombinasi mematikan yang membuatnya jauh lebih ganas daripada yang terlihat. Gunung Denali memiliki suhu ekstrim yang tak masuk akal. Karena terletak di garis lintang utara, suhu di Denali bisa turun hingga minus 40 derajat Celcius bahkan saat musim panas. Bayangkan, ketika pendaki di Himalaya masih bisa merasakan sinar matahari hangat, Denali justru membekukan jari-jari tangan hanya dalam hitungan menit. Gunung Denali memiliki tekanan oksigen lebih rendah. Ketinggian 6.000 meter di Alaska setara dengan sekitar 6.500 hingga 7.000 meter di Himalaya. Akibatnya, pendaki merasa cepat lelah, mudah pusing, dan resiko altitude sickness meningkat. Gunung Denali memiliki glasier berbahaya dengan krevas tersembunyi. Kahiltna Glacier, jalur utama pendakian, dipenuhi celah-celah es raksasa yang bisa mencapai kedalaman puluhan meter. Yang membuatnya lebih berbahaya, permukaannya sering tertutup salju tipis. Dari atas terlihat datar dan aman, padahal di bawahnya terdapat lubang besar yang menganga. Pendakian panjang dan isolasi total. Untuk mencapai puncak, pendaki membutuhkan 2 hingga 3 minggu, membawa beban berat, memanjat es, dan menarik sledges. Cuaca buruk bisa mengurung pendaki berhari-hari, membuat logistik semakin menipis. Tidak heran jika banyak pendaki profesional mengatakan, Denali bukan sekedar tinggi, tapi liar. Nomor 5. Gunung Everest, Nepal, Tibet. Everest memang terkenal sebagai gunung tertinggi di dunia, dengan ketinggian 8.848 meter. Tetapi, popularitas itu justru membawa tantangan tersendiri. Everest The Death Zone. Pada ketinggian 8.000 meter ke atas, dikenal sebagai zona kematian. Di sini, tubuh manusia perlahan mati. Otak kekurangan oksigen, kemampuan mengambil keputusan menurun drastis. Tubuh membeku lebih cepat, napas terasa seperti dari sedotan kecil. Di zona ini, tubuh tidak bisa memperbaiki diri. Setiap menit adalah hitungan mundur. Kemacetan mematikan. Ironisnya, karena Everest sangat populer, jalur pendakiannya sering penuh. Foto antrean panjang di dekat puncak sudah terkenal di seluruh dunia. Padahal, berdiri diam lebih dari 10 menit di zona kematian bisa berujung fatal. Everest memiliki Khumbu Icefall. Bagian paling berbahaya di gunung ini adalah lautan balok es raksasa yang terus bergerak, retak, dan runtuh tanpa peringatan. Pendaki harus menyeberangi jurang es melalui tangga aluminium tipis. Salah langkah, selesai. Everest memiliki cuaca yang tidak menentu dan dapat berubah dalam 15-20 menit. Kadang langit tampak cerah, tapi tiba-tiba badai salju muncul dan menutup pandangan total. Banyak pendaki hilang arah dan tidak pernah ditemukan. Walaupun banyak yang sukses mencapainya,
Everest tetaplah tempat yang menguji batas hidup dan mati. Nomor 4, Gunung Annapurna I, Nepal. Gunung Annapurna memiliki ketinggian 8.091 meter. Annapurna terkenal bukan karena tingginya, tetapi karena statistik kematiannya yang sangat tinggi. Memiliki avalanche terbesar di Himalaya. Annapurna dikelilingi dinding es rapuh yang mudah longsor. Kadang, avalanche terjadi tanpa suara, tanpa peringatan, dan meluncur dengan kecepatan mobil sport. Annapurna memiliki medan teknikal yang panjang. Di Annapurna, pendaki harus melalui bagian yang sempit, licin, menanjak ekstrim, dan tanpa perlindungan. Setiap keputusan kecil, menyimpan anchor, memilih jalur, menebak kondisi salju, bisa menentukan hidup dan mati. Annapurna memiliki cuaca yang tidak dapat diprediksi. Banyak pendaki mengatakan cuaca di Annapurna seperti jebakan. Saat tampak cerah, badai tiba-tiba datang dari balik punggungan. Annapurna membuat banyak pendaki merasa tertekan. Mereka seperti mendaki sambil dikejar waktu, karena setiap menit di sana terasa seperti taruhan besar. Nomor 3, Gunung Nanga Parbat, Pakistan. Nanga Parbat memiliki ketinggian 8.126 meter, dikenal sebagai Killer Mountain, dan reputasi itu benar-benar terasa. Gunung Nanga Parbat memiliki Rupal Face, dinding alami tertinggi di dunia. Tingkat kecuramannya luar biasa. Pendaki harus memanjat dinding besar tanpa tempat untuk istirahat aman. Nanga Parbat memiliki medan rapuh dan jarang stabil. Batu-batu di gunung ini sering terlepas begitu saja. Satu batu kecil yang jatuh dapat menghancurkan seluruh misi pendakian. Nanga Parbat memiliki jalur panjang dan melelahkan. Pendaki harus mendaki jalur yang panjang dengan sedikit tempat berlindung. Tekanan mental seringkali lebih besar daripada tekanan fisik. Isolasi ekstrim. Hanya untuk sampai base camp saja sudah merupakan perjalanan ekspedisi yang panjang dan beresiko. Tidak heran jika Nanga Parbat sering dianggap tempat pendakian untuk mereka yang benar-benar siap kehilangan segalanya. Nomor 2, Gunung Matterhorn, perbatasan Swiss, Italia. Tingginya 4.478 meter. Tetapi jangan pernah meremehkan gunung ini hanya karena angkanya lebih kecil. Matterhorn adalah kombinasi gunung piramida sempurna yang curam dari semua sisi. Jalur ke puncak tidak pernah memberikan tanah datar, selalu miring, selalu terjal. Batu-batu sering jatuh dari atas. Bahkan pendaki ahli pun bisa terkena saat lewat di jalur populer. Matterhorn memiliki kabut yang tidak dapat diprediksi. Matterhorn sangat terkenal dengan cuaca yang tiba-tiba gelap. Kabut pekat sering muncul dalam 5 hingga 10 menit, membuat pendaki kehilangan jalur. Meski begitu, Gunung Matterhorn sering dipenuhi dengan pendaki pemula. Banyak pendaki minim pengalaman mencoba mendaki gunung ini karena terlihat instagramable. Padahal, Matterhorn adalah gunung teknikal, bukan trekking biasa. Bukan tanpa alasan, gunung ini dianggap kuburan pendaki Eropa. Nomor 1, Gunung K2. Dan inilah posisi puncaknya. Gunung K2 terletak di perbatasan antara Pakistan, lebih tepatnya di wilayah Gilgit-Baltistan, dengan wilayah Tiongkok, lebih tepatnya di wilayah otonomi Xinjiang. K2 sering disebut The Savage Mountain, atau gunung yang buas. K2 adalah gunung tertinggi nomor 2 di dunia, namun tingkat kesulitannya jauh melebihi Everest. Gunung yang menjadi ujian tertinggi bagi manusia. Dengan ketinggian 8.611 meter, K2 bukan main-main. Karena tidak ada jalur mudah. Jika Everest punya jalur komersial, K2 tidak. Semua sisi K2 adalah tantangan ekstrim. Gunung K2 memiliki cuaca paling brutal di dunia. K2 memiliki badai yang bisa bertahan 3 hingga 5 hari.
angin bisa mencapai lebih dari 200 km per jam. Tidak ada manusia yang kuat berdiri dalam kondisi itu. Gunung K2 memiliki The Bottleneck, sering juga disebut jalur paling mematikan. Pendaki harus melewati jalur sempit dengan serek atau disebut balok es raksasa menggantung di atas kepala. Jika serek runtuh, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Memiliki resiko saat turun lebih besar. Banyak pendaki yang sukses mencapai puncak tetapi tidak berhasil kembali. Kelelahan, dehidrasi, dan badai tiba-tiba menjadi kombinasi fatal. K2 bukan sekedar gunung. K2 adalah ritual kedewasaan bagi para pendaki ekstrim. Hanya yang benar-benar siap, baik fisik maupun mental, yang bisa mencoba keberuntungan di sana. Itulah 6 gunung paling berbahaya di dunia. Gunung-gunung yang mengingatkan kita bahwa alam bukan sekadar tempat untuk dikagumi, tetapi juga kekuatan besar yang harus dihormati. Para pendaki yang berhasil melewatinya tahu bahwa keindahan alam ini datang dengan harga yang sangat mahal. Tidak ada keberhasilan di gunung ekstrim tanpa resiko besar, dan tidak ada pemandangan indah tanpa perjuangan yang menyakitkan. Sebelum kita akhiri video ini, kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa tekan tombol like. Kalau punya pendapat, pengalaman, atau gunung lain yang menurutmu lebih ekstrim dan belum kita bahas, tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita menarik dari berbagai penjuru dunia yang akan kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a peaceful day!